Perkenalkan, nama saya Sinitri Maria Margareta dan saya Aprilia Permanini. Kami di sini ingin menceritakan tentang biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dijuluki dengan julukan Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dahil. Secara etimologi, Ad-Dahil berarti sang penakluk. Namun, dikarenakan nama Ad-Dahil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1940 di kota Den Anyan. Sebutan Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren dan wafat pada tanggal 30 Desember 2009. Gus adalah kependekan dari kata bagus, yaitu sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang kiai sebagai bentuk penghormatan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap pergerakan hak asasi manusia, pembela kaum minoritas. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial, sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Riwayat pendidikan Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid. Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya untuk berada di Yogyakarta untuk masuk ke sekolah menengah ekonomi pertama SMEP. Keuangan sekaligus menetap di pesantren merupakan sekolah formal yang dikelola oleh Gereja Katolik Rama. Sekolah tersebut banyak menggunakan kurikulum yang sekuler. Dan sekolah tersebut Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris. Karena Gus Dur merasa kurang leluasa aktivitasnya selama berada dalam dunia pesantren, akhirnya Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaidi yang merupakan salah seorang pimpinan lokal Muhammadiyah sekaligus orang yang sangat berpengaruh di SMEP. Tamat dari sekolah tersebut, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Kiai Haji Saudari, Gus Dur pun dikenal dengan ritual-ritual sufi yang mistik dengan bimbingan kiainya. Dari situlah Gus Dur sering melakukan ziarah ke kuburan-kuburan para wali yang keramat di Pulau Jawa. Pada saat di pesantren, Gus Dur tidak pernah lupa membawa koleksi-koleksi bukunya, sehingga membuat para santri yang lain heran melihat buku-buku bacaannya. Tak hanya itu, Gus Dur pun mulai menunjukkan kemampuannya dalam hal berbicara dan humor yang membuat santri lain terhibur dengan gaya bicara dan sifat humorisnya dalam kehidupannya di lingkungan pesantren. Ada sebuah cerita yang menarik dari sosok Gus Dur pada saat acara intimah yang diselenggarakan sebelum puasa Ramadan. Acara tersebut bertujuan untuk menyambut kelulusan para santri yang telah selesai menempuh pendidikannya. Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk pada Juni 1998. Banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik pada Juli 1998. Gus Dur boleh menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan salah satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik atau pemerintahan. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat pada 7 Februari 1999. PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Kemudian, pada Juni 1999, Partai PKB beraliansi dengan PDIP dikarenakan tidak memiliki kursi mayoritas penuh. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah yang berisi partai-partai politik muslim. Poros Tengah ini mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden. Hal ini tentu saja merubah komitmen terhadap PDIP pada 7 Oktober 1999. Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah pada 19 Oktober 1999. MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan mundur dari pemilihan presiden. Kemudian Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru, Abdurrahman Wahid, kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat. Sekian video biografi tentang Gus Dur dari kami. Sangatlah memotivasi, bukan? Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.